Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu. Semoga majelis ini bisa menjadi wasilah bagi kita dalam rangka meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ilmu ini juga menjadi salah satu dari sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Karena dalam satu hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW menyampaikan man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, itu merupakan satu jaminan dari Nabi SAW yang ketika kita memberikan atau menggunakan waktu kita untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita itu kepada menuju surga seperti kita datang ke majelis ilmu. Karena ini merupakan salah satu dari keberkahan yang kita dapatkan pada waktu pagi. Karenanya waktu pagi kita ini sangat luar biasa, dilapisi lapis-lapis keberkahan. Ada keberkahan salat berjamaah, ada keberkahan bermajelis ilmu, ada keberkahan waktu pagi. Ada keberkahan kalau orang yang berinfak, maka dia juga akan mendapatkan keberkahan berinfak di waktu yang pagi. Karenanya ketika Nabi SAW itu menyampaikan ketika kita berinfak di waktu pagi, maka ada dua malaikat yang mendoakan. Ya Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pada pagi hari itu kholaf, pengganti, apapun penggantinya. Entah yang bersifat dengan apa yang kita berikan juga atau apapun itu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian malaikat yang kedua juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati mumsikan talafah. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya itu talaf. Talaf itu sesuatu yang binasa dan hilang. Jadi salah satu dari perpanjangan dari harta kita itu justru ketika kita memberikan. Jadi memang konsep akhirat ini memang sangat unik Ketika kita ingin menahan harta kita itu justru bukan dengan cara kita tahan, tapi justru dengan kita berikan. Karenanya di antara ciri orang-orang kaya di zaman masyarakat Arab pada waktu Nabi SAW itu, mereka itu orang kayanya itu definisinya bukan seperti kita yang ketika kita memiliki harta yang banyak, mobil mewah, rumah miliaran rupiah, tapi definisi kaya pada waktu masyarakat Arab dulu itu ketika mereka itu bisa menginfakkan banyak dari harta mereka. Maka di antara riwayat yang menyebutkan kenapa sebab Abu Thalib, ayah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini miskin, itu disebabkan karena dia sebenarnya kaya, Pak, tapi hartanya itu habis digunakan untuk berinfak kepada orang-orang. Dan kita tahu tentang kedermawanan masyarakat Arab pada waktu itu, mereka itu suka menginfakkan harta mereka itu yang nilainya bukan 1.000.000, 1.000 dinar, 2.000 dinar enggak, tapi sekian juta dinar untuk dihabiskan kepada saudara-saudaranya, pada kerabat dan orang-orang terdekatnya. Karena ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus Nabi SAW ketika kita ingin menginfakkan harta kita pada waktu pagi. Maka waktu pagi kita ini dilapisi dengan berbagai macam keberkahan. Semoga kita bisa mengambil keberkahan itu dan kemudian kita membawanya ke dalam rumah-rumah kita masing-masing. Baik, masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kembali dari kajian kita tentang tafsir dari surat Al-Baqarah.
ya, di mana kita masih dalam pembahasan tentang surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai yang kelima. Dan ini merupakan ayat yang membahas tentang orang-orang mukmin. Ya, kita tahu di Al-Baqarah dari 1 sampai 20, ya, itu ayat yang berbicara tentang 3 golongan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah sebelumnya. Di mana golongan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini berbicara tentang orang-orang mukmin, ya. Kemudian orang-orang kafir, baru kemudian setelahnya orang-orang munafik. Dan orang-orang mukmin hanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 5 ayat atau 6 ayat. Orang-orang kafir pun hanya sedikit. Nanti yang banyak 13 ayat, ya, atau lebih itu berbicara tentang orang-orang munafik. Ya, karenanya ayat surat Al-Baqarah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam fase Madinah, surat Madaniyah. Karena ciri-cirinya itu surat Al-Baqarah ini banyak membicarakan tentang hukum-hukum, ya, sekaligus di fase Madinah itu golongan yang kemudian belum pernah, ya, ditemui oleh Nabi SAW ketika masih berada di Mekah, yaitu golongan orang-orang munafik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ciri-ciri mereka. Mereka itu orang-orang atau golongan yang seperti apa yang kamu temui ketika kamu itu masih berada di Madinah. Dan ini banyak, Pak. Dulu kalau di Mekah, Nabi SAW masih masa berdakwah, berjuang, babat lahan, ya. Kalau istilah kita itu masih membuka lahan dakwahnya, itu nggak ada orang munafik. Mereka tuh pilihan cuma 2, antum beriman atau kafir. Ya, jadi orang munafik ini justru masuk ke tengah-tengah kaum muslimin ketika kaum muslimin ini sedang berada dalam masa nyamannya. Itu baru datang orang-orang munafik. Ya, tapi kalau tidak ada, artinya kalau dalam masa sulit, masa susah, masa panceklik dan sebagainya, itu sulit kita menemukan kaum muslimin, orang munafik. Ya, karena di situ akan terlihat jelas mana yang kafir dan mana yang mukmin. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ketika orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid darkil asfal, itu di tempat yang paling bawah dari neraka. Dia di bawahnya orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia itu menampakkan keislamannya, tapi di dalam hatinya itu fi qulubihim marad. Di dalam hatinya itu ada penyakit yang justru menyembunyikan kebencian mereka terhadap Islam. Ya. Dan kita tahu, ya, banyak kemudian disebutkan oleh Nabi SAW tentang ciri-ciri orang munafik itu. Ya, semoga kita kemudian dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan-golongan yang seperti ini. Tapi masyaallah muslimin, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tentang orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa orang-orang yang bertakwa? Yaitu Allah sebutkan di dalam ayat setelahnya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, maka dalam ayat ini yang disebutkan dengan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mereka itu beriman kepada hal-hal yang gaib. Dan disebutkan oleh para ulama, ya, diantaranya Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kita beriman kepada hal yang gaib, ya, adalah ketika kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat-malaikat, kita beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari akhir, surga, ya, hari iman, ya, rukun iman. Kita beriman kepada surga, kepada neraka, serta pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan hal-hal yang gaib, yang kalau dalam secara letterlek, ya, secara bahasa, yang disebut dengan gaib adalah sesuatu yang dia itu tidak tampak oleh mata. Karena ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang enggak pernah terlihat mata, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah tampak, ya, di mata kita, ya, maka ini merupakan sebuah keimanan kepada hal yang gaib yang Allah cirikan di dalam surat Al-Baqarah ini tentang orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kemudian kita itu hatinya bersih, tidak banyak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat, kita akan mudah melihat keimanan kita tentang hal-hal yang gaib seperti ini, Pak.
Karena nggak jarang kemudian dari kita itu ketika kita mengimani kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, tapi perkara-perkara yang justru kita mendekatkan diri kepada itu semua, justru kita tinggalkan. Karenanya dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada hal yang gaib, yaitu meliputi dua hal. Kita mengimani itu dalam keadaan terbuka maupun dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan terbuka, maksudnya ketika kita sedang berada di dalam khalayak ramai, kita sedang berkumpul, kita sedang banyak bersama dengan orang-orang, maka kita pun juga sama mengimani dengan apa yang mereka yakini berupa hal-hal yang gaib. Begitu juga ketika kita sedang dalam kesendirian, maka keimanan kita tentang hal yang gaib ya bukan hanya berhenti ketika kita sedang berada dalam keramaian, ya, sedang dalam sholat tepat waktu, dalam kajian ilmu, tapi itu juga kemudian bisa kita realisasikan ketika kita sedang berada dalam kesendirian. Karena betapa banyak dari kita yang sedang berada dalam ramai itu bisa beriman, kita menampakkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah melakukan hal-hal yang bersifat kebaikan. Tapi betapa banyak juga dari kita yang ketika kita sedang berada dalam kesendirian, justru kita menjadi musuh dari itu semua. Ya, kita mengingkari, seakan-akan kita itu mengingkari apa yang kita yakini ketika kita sedang berada dalam keramaian. Kita jadi sulit ya untuk melakukan amal kebaikan. Kita justru menampakkan sisi negatif kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang berada dalam kesendirian. Karena ketika nanti di antara ciri orang-orang munafik ya yang datang pada hari kiamat, maka mereka itu di antaranya suka berharap bahwa apapun amalan yang dulu mereka kerjakan di dunia akan diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Wajar ketika mereka sudah ya beramal, kemudian mereka itu meminta balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala justru faja'alnahu haba'an mansura. Justru dijadikan debu-debu yang bertabangan dari amal-amal mereka yang pernah mereka kerjakan di dunia. Kenapa? Ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi SAW itu menyampaikan la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsalit jibalit tihamah. Ada nanti dari golongan kaumku, umatku yang datang pada hari kiamat itu membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Jadi besar sekali gunungnya itu. Jadi kebaikan isinya sholat, isinya sedekah, zakat. Dia mungkin udah pergi haji berkali-kali, sedekah nggak pernah berhenti. Kemudian sering menyantuni anak yatim, ya sering memberikan ini dermawan dan sebagainya. Ya, tapi kemudian faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kebaikan yang besarnya sebesar gunung Tihamah tadi ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai debu-debu yang berterbangan. Ya, kemudian para sahabat itu kan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana jallihim hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Ya Rasulullah, sebutkanlah kepada kami tentang ciri-ciri dari orang-orang ini. Kan ini juga termasuk dari golongan umatnya Nabi Muhammad SAW, Pak. Artinya kaum muslimin juga. Tapi di antara mereka ada yang ternyata dari amal-amal kebaikannya itu justru dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, "Amma innahum ikhwanukum." Nabi SAW itu mengatakan bahwa adapun mereka itu ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Artinya kita dari kaum muslimin. Ya, kita yang kemudian mengimani kepada Allah, kita beriman kepada Rasulnya, kita beriman kepada kitab, kita beriman kepada hari akhir, ketentuan Allah, qada dan qadar, hari kiamat, surga dan neraka. Kita pun sama. Amma innahum ikhwanukum. Ya. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Dan mereka pun beribadah sama seperti kalian. Mereka sering qiyamul lail, mereka sering tahajud, salat pun juga sama seperti kalian. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahaquha. Tapi mereka adalah suatu kaum yang ketika mereka itu sedang berada dalam kesendirian, ketika mereka itu sedang berada jauh dari khalayak ramai, ya sedang benar-benar berada sendiri, kemudian mereka dihadapkan dengan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dosa, maka mereka itu intahaquha, mereka justru melakukannya.
Karena memang sulit, Pak, kita mempertahankan iman kita ketika sedang berada dalam kesendirian. Ini tentang bagaimana kita itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan di depan banyak orang itu bisa berjalan lurus ketika kita melakukannya itu pun sedang berada dalam kesendirian. Karena di dalam satu hadis Nabi yang saya jadikan sebuah prinsip, itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan intasdukillaha yasdukka. Kalau kamu tuh benar-benar jujur sama Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan memberikan apa yang kamu lakukan itu. Jadi kita memang intinya tuh jujur, ya, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita ucapkan itu berjalan dengan lurus. Betapa banyak dari kita yang hari ini bisa menasehati, tapi justru kita tidak bisa melakukan apa yang kita nasihatkan, ya. Maka ini juga mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di antara beriman kepada hal yang gaib, ya, ketika kita bisa menselaraskan, ya, antara apa yang kita ucapkan juga apa yang kita lakukan, baik di dalam keramaian ataupun dalam kesendirian. Taib, masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwanya itu selain dia beriman kepada hal yang gaib, dia juga wa yuqimunas shalah, ya, dia juga mendirikan salat. Dan Imam Ibnu Abbas menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan mendirikan salat berarti mendirikan salat dengan seluruh kewajibannya. Dia menunaikan seluruh rukun-rukun salat. Ya, dia menunaikan tumakninahnya, dia menunaikan salatnya dengan khusyuk, dengan jelas, ya. Kemudian beliau menyampaikan, Imam Ibnu Abbas juga menyampaikan bahwa mendirikan salat berarti mengerjakan dengan menyempurnakan ruku, sujud, bacaannya dengan penuh khusyuk dan menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalamnya. Ini yang sangat sulit, ya. Dimana kita mungkin bisa menyempurnakan ruku kita, ya. Yang dimaksud dengan menyempurnakan salat itu bukan mengerjakan salat, Pak. Ya, ini berbeda. Ketika kita mengerjakan salat, ketika salatnya itu 2 rakaat, maka kita melakukan 2 rakaat. Tapi yang dimaksud dengan menyempurnakan salat, ketika kita melakukan salat subuh misalnya, maka kita ikuti dengan salat qobliyah subuh. Ini yang dimaksud dengan menyempurnakan. Dulu ketika Nabi Ibrahim, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim itu dulu diperintahkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ujian, maka Nabi Ibrahim itu fa'atammahun. Nabi Ibrahim itu menyempurnakan semuanya. Ya, berhasil melakukan semuanya. Apa yang dimaksud dengan berhasil menyempurnakan? Di mana Nabi Ibrahim itu bukan hanya sekedar melakukan apa yang disuruh, tapi bahkan juga mengikuti apa-apa yang bisa menyempurnakan hal-hal yang diperintahkan tadi. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah, maka bukan hanya sekedar mendirikan, tapi dia juga membangun sisi-sisinya dan sebagainya. Maka yang dimaksud dengan menyempurnakan bukan hanya sekedar melakukan, tapi juga dalam hal itu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang wajib tadi. Ya, kalau kemudian kita melakukan sholat, maka kita juga mengikuti dengan sholat sunnah, ya. Maka yang dimaksud dengan menyempurnakan dari sholat, ya, wa yuqimunas shalah. Maka kemudian Imam Ibnu Abbas menyampaikan dan menyempurnakan bacaannya dengan penuh kekhusyuan, ya, jadi merenungkan, ya, merenungkan bacaan yang kita baca di dalam sholat, merenungkan bacaan yang dibaca oleh imam di dalam sholat. Nah, ini juga termasuk dari menyempurnakan dari sholat kita, ya. Kemudian yang terakhir yaitu menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ini sulit sekali. Walaupun hati kita ini kita yang merasakan, tapi kita tidak bisa menggerakkan kemana hati kita ini akan tertuju. Ya, betapa banyak hari ini yang kemudian kita menjalankan sholat, tapi justru hatinya itu sedang berada di mana-mana. Ya, jangankan kita hari ini, ya, ketika kita melakukan sholat, justru para sahabat dulu, ya, seperti seorang kibarut tabi'in, orang-orang besar di zaman masa tabi'in, itu ketika ada seorang tabi'in yang bernama Muhammad ibnul Munkadir. Ya, Muhammad ibnul Munkadir ini seorang tabi'in yang dia menyampaikan, aku itu meluruskan hatiku agar tidak condong kepada riya dan sum'ah itu selama 40 tahun. Jadi seorang tabi'in
ya orang-orang besar, orang-orang mulia di zaman itu, justru untuk permasalahan hati pun mereka banyak menyelesaikannya itu selama puluhan tahun, Pak. Jadi kalau kita hari ini punya masalah terhadap hati, kita sholat kok nggak khusyuk-khusyuk, ya kita sholat lama sedikit udah gelisah dan sebagainya, maka memang penting bagi kita itu untuk selalu menjadikan hati kita itu selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencondongkan hati kita, selalu berusaha untuk menggerakkan hati kita itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maka yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah, dan dalam ayat-ayat yang lain, ya, maka yang dimaksud di situ adalah kita menyempurnakan salat kita. Ya, menjadikan salat kita itu benar-benar tertuju hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban, ya. Kemudian para ulama yang lain menyampaikan bahwa mendirikan salat berarti berusaha untuk mengerjakannya tepat waktu serta menjaga wudu, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dimaksud dengan yuqimunas shalah seperti itu. Baik. Kemudian ciri yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ya, ini dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, orang-orang yang bertakwa itu, maka ciri yang ketiganya adalah wa yunfikun wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan dari sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Maksudnya, ini para ulama berbeda pendapat termasuk dengan apa yang dimaksud dengan infak dalam ayat ini. Ya, di mana di antara mereka ada mengatakan bahwa yang dimaksud dengan infak di sini adalah mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang mereka miliki. Ya, jadi yang dimaksud di situ adalah zakat. Kemudian yang kedua, ini riwayat dari Imam Ibnu Abbas, Murrah dan banyak yang kemudian menyampaikan dari Imam Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud dengan wa mimma razaqnahum, yang dimaksud dengan berinfak dalam ayat ini adalah menafkahkan yang diberikan seseorang kepada keluarganya, artinya kepada istrinya. Jadi kalau kita kemudian memberikan harta kita kepada istri, maka itu termasuk dengan ciri dari orang yang bertakwa, yang mereka mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan dari sebagian rezekinya kepada istrinya. Terus bagaimana kalau kita nggak punya istri, Pak? Kita mau menyedekahkan ke siapa? Maka di sini para ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud menyedekahkan kepada keluarga artinya keluarga kerabat kita, keluarga terdekat kita. Ya, nggak mesti harus istri. Kalau kita punya, maka istri dan anak-anak itu harus menjadi bagian yang utama dan prioritas. Baru kemudian sana keluarga saudara setelahnya. Ya. Maka kalau kemudian kita juga mau melihat tentang misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ciri laki-laki yang sejati, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu memiliki qawamah, keutamaan terhadap para wanitanya. Dan ciri-ciri laki-laki yang qawamah itu seperti apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, ketika mereka itu juga bisa menafkahkan wa bima anfaqu min amwalihim, bisa menafkahkan kepada istri mereka dari harta yang mereka miliki, dari harta yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian salah satu dari ciri laki-laki yang bisa menjaga kewahmahnya di dalam rumah tangga, Pak. Ketika kita abai, apalagi kemudian kita tidak bisa melakukan salah satu dari nafkah ya di dalam rumah tangga ini, maka para ulama di antaranya Imam Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Abbas menyampaikan ada yang hilang dari kekawamahannya, hilang dari kebesaran laki-laki dalam rumah tangga ketika dia itu tidak bisa menafkahkan istrinya. Ya. Maka yang dimaksud dengan wa mimma razaqnahum yunfikun adalah ketika kita itu bisa memberikan harta kita itu kepada istri kita, kepada keluarga. Ya. Para ulama menyampaikan bahwa dahulu infak adalah amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang mereka miliki. Ya, sampai kemudian turun ayat-ayat tentang sedekah, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah, ya, dan banyak hal yang kemudian berbicara tentang itu.
Maka di sini Imam Ibnu Katsir menyampaikan, seringkali Allah itu menyandingkan antara salat dan infak, ya. Karena sungguhnya salat merupakan hak Allah sekaligus bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana dia mencakup di dalamnya itu pengesaan kita kepada Allah, sanjungan, pengharapan, pujian, doa, ya, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kalau kemudian kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu selalu sering dia menyampaikan alladzina amanu wa amilus solihat, ya. Dan juga ayat-ayat yang kemudian berbicara ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, ya, antara perintah tentang mendirikan salat, wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, ya, dan juga memberikan zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan antara salat dan infak, ya. Karena apa? Karena ketika kita mendirikan salat, maka itu merupakan kita melakukan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, ya, kepada seorang hambanya. Maka kita mendirikan salat. Adapun berinfak, maka itu antara kita dengan manusia yang lainnya, ya, antara hablum minan nas dan hablum minallah. Adapun infak merupakan satu bentuk perbuatan baik kita kepada sama makhluk, ini dengan memberikan manfaat kepada mereka. Ya, dan infak di sini berarti memberikan manfaat kepada makhluk. Ya, makhluk di sini nggak mesti harus manusia, Pak. Kita memberikan infak makan kepada kucing, kita memberikan infak makan kepada hewan-hewan yang lainnya, bahkan kita berinfak kepada tumbuhan, kita menyirami, kita memberikan pupuk dan sebagainya, kita merawat, memelihara, maka itu termasuk dengan infak. Maka enaknya kaum muslimin seperti itu, Pak. Kita apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan, ya, berupa amal soleh, maka itu dihitungnya sebagai infak. Kalau ada anak kita yang kemudian belajar, ya, dari kecil, ya, kemudian kita sekolahkan di pesantren, ya, dimanapun, maka harta yang kita berikan itu termasuk infak. Ya, kemudian ketika kita memiliki anak atau saudara dan kita menyekolahkan mereka, kita kemudian memberikan harta kepada mereka, maka itu disebut juga dengan infak. Maka betapa luar biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur menyampaikan iyakunu fuqara yughnikumullah. Ketika kamu itu miskin, ya, mendirikan kemiskinan ketika pertama kali menikah, ya, maka yughnikumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan mereka. Kita bisa melihat, Pak, ciri orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Orang yang belum menikah itu cenderung hidupnya statis, biasa dan sebagainya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan seorang hamba itu justru bisa menikah, maka di masa pertamanya itu orang-orang itu justru orang-orang yang pertama kali menikah, ya, itu malah justru bisa, ya, membeli kasur, ya, membeli hal-hal yang justru tidak bisa dia beli ketika sebelum menikah. Ini ciri yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan di dalam surat An-Nur, iyakunu fuqara yughnikumullah. Ketika kamu miskin, nanti Allah yang akan menjamin. Nah, dulu saya punya teman itu seorang ustadz, Pak. Anaknya itu 11. Ya, 11 ini yang satu cacat, yang satunya lagi sudah meninggal. Jadi tinggal 9, ya. Ketika seorang ini, artinya teman saya ini kemudian bukan teman, ya, jadi jatuhnya itu ustadz, ya, karena sudah lebih tua. Hidupnya hanya bertani, Pak. Hidupnya hanya bertani, yang dia itu bertumpu dan bersandar hanya pada ladangnya itu yang hanya berapa petak, ya, nggak banyak. Tapi dia bisa justru menyekolahkan anak-anaknya ini ke pesantren. Dia justru bisa makan, ya, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun nggak pernah merasakan kelaparan. Yang kalau kemudian dia mengatakan, kalau saya buat hitung-hitungan nih, Ustaz, kalau saya buat hitung-hitungan itu rasanya itu saya tuh minus berapa juta gitu, ya. Wong kalau kita di pesantren kan harus menyantunin anak nih, harus membayar uang SPP dan sebagainya. Dan itu pun harus kita bayar. Kalau anaknya 1 nggak apa-apa, kalau anaknya 11, ya, semuanya harus kemudian kita bayar. Maka di sini ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ya, berupa Allah Subhanahu wa taala tuh sudah memberikan jaminan itu dalam surat An-Nur, Pak. Masalahnya tuh kita nggak yakin gitu loh. Kalau kemudian kita itu ketika setelah menikah itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
ada berupa rizki dari istri kita, rizki dari untuk anak-anak kita dan sebagainya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan bahwa Dia akan mencukupkan dari orang-orang yang bisa memberikan rizkinya itu kepada istri dan keluarga terdekatnya. Baik. Masyaallah muslimin, ini merupakan ciri dari takwa ya, ketika dia itu mimma razaqnahum yunfikun ya, dia bisa memberikan dari harta yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karenanya ketika Rasulullah SAW menyantumkan di dalam satu hadis yang sahih ya, Sahih Bukhari, di mana dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW menyampaikan bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu didirikan di atas 5 dasar. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, dan Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, wa iqamis shalah, yang pertama dia itu mendirikan salat, menyempurnakan salat, wa itaiz zakah, dan dia juga membayar zakat, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan wa hajjil bait, dan dia juga berpuasa Ramadan dan juga melaksanakan ibadah haji. Dan ini merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyampaikan hudal lil muttaqin, ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bukan hudal lil mu'minin, bukan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Karena iman saja ternyata tidak cukup, Pak, untuk kemudian menguak dari apa yang Allah berikan kepada Al-Quran berupa petunjuk itu. Ya, kalau kemudian kita tanya kepada diri kita, kita pasti mengimani Al-Quran, tapi apakah kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Ya, rasanya sedikit. Kenapa? Karena kita tidak mengupgrade diri kita untuk naik level kita dari mukmin menjadi muttaqin, ya, jadi orang-orang yang bertakwa. Karenanya ini merupakan ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang ciri orang yang beriman yang pertama. Ketika dia bisa mengupgrade dirinya menjadi orang yang bertakwa, dia bisa menaikkan level dia dari orang yang mukmin menjadi orang yang bertakwa dengan beriman kepada hal yang gaib, ya, mendirikan salat, menyempurnakan salat. Juga di waktu yang sama dia juga wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia juga bisa berinfak, ya, dari sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka, siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa tadi. Hudal lil muttaqin, di ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah itu. Dan mereka orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang yang beriman kepada Alkitab, yaitu artinya Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu, kepada Muhammad, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, ya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Ya, di sini Ibnu Abbas menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka membenarkan apa yang Muhammad, apa yang Nabi SAW bawa dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dibawa oleh para nabi sebelum Muhammad. Ya, ini beriman tentang kitab-kitab, apa yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Mereka tidak membeda-bedakan antara para rasul, ya, tersebut, serta tidak mengingkari apa yang mereka bawa dari Rabb mereka. Ya, kita tahu bahwa di antara para nabi yang kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, mereka membawa risalah-risalah Alkitab, yang kemudian tidak semua nabi dan rasul itu memiliki Alkitab, memiliki kitab suci, ya. Karenanya kitab suci yang kemudian kita miliki ini termasuk kitab suci yang kalau kita menyebutnya sebagai agama samawi, kitab suci yang berasal dari langit, ya, berbeda dengan agama-agama yang berkembang di Indonesia. Kebanyakan dari mereka itu justru kitab sucinya itu bukan dari langit, kitab suci buatan manusia. Ya, karena nggak heran kalau kemudian kita hari ini ada agama-agama yang justru banyak berkembang di Indonesia. Ya, saya waktu di Mesir itu agama itu hanya 3, Pak. Islam, Kristen, ya, Kristen ini sudah termasuk Protestan dan Katolik, dan kemudian yang ketiganya ini orang-orang Yahudi. Dan ini semua ada di dalam satu circle wilayah Mesir itu, ya. Maka ini luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya ini berupa Alkitab, ya, berupa kitab suci panduan,
yang diberikan kepada nabinya itu justru dengan cara yang sangat luar biasa. Perhatikan Pak, bagaimana kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa misalnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala bentuk perintah dan larangan dalam sekali waktu. Jadi ketika Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke Bukit Tursina untuk mendapatkan kitab Taurat, maka Nabi Musa itu mendapatkan perintah, ya segala macam bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus larangan itu sekali waktu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, apakah Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan sekali waktu? Enggak. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya itu kan ya berangsur-angsur. Ya pertama ayat ini, kemudian ayat ini, kemudian ayat ini, ayat ini, ayat ini terus sampai selesai 30 juz. 114 surat. Baru kemudian selesai semuanya. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala langsung ya menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus, sekali waktu. Jadi inna anzalnahu ya fi lailatul qadar, sungguhnya kita menurunkan Al-Qur'an ya pada malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sekali waktu. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas ya sekali waktu. Betapa repotnya para sahabat pada waktu itu, yang mereka dari segi akhlak, kebiasaan, budaya, adat istiadat banyak menabrak syariat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara berangsur-angsur. Ya munajjaman, dia pelan-pelan menurunkannya agar efek yang kemudian diterima oleh para sahabat, efek yang kemudian bisa mendatangkan kebaikan ya kepada para nabinya, kepada para sahabat yang kemudian mengimani dan mengerjakan apa yang ada di Alkitab, itu kemudian bisa menjalankan atau bisa mendapatkan keberkahan sekaligus kebaikan di dalam kehidupan mereka. Ya karenanya ketika Nabi SAW itu sekali waktu ya kitab suci ini berhenti Pak, jadi nggak turun dia. Antum kan tahu ketika Nabi SAW itu ditanya oleh para orang-orang musyrik Mekah ya tentang ya Muhammad, antum tahu gak tentang raja ya yang berkuasa sepenuh bumi ya, begitu juga dengan orang yang kemudian di dalam gua dan sebagainya. Itu kan Nabi SAW itu mengatakan tahu, nanti saya tanya kepada Tuhanku. Ya ternyata begitu ditungguin gak datang-datang Pak, malaikat Jibril itu gak datang-datang. Begitu juga dengan asbabun nuzul surat Wadduha ya. Nabi SAW itu nanti di dalam asbabun nuzulnya itu kemudian mendapatkan pertanyaan dari orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy ini tentang Al-Qur'an. Tapi kemudian Nabi SAW itu lupa membaca insyaallah. Ya, lupa insyaallah. Maka malaikat Jibril itu enggak datang-datang, Mbah. Selama sekian hari sampai kemudian istrinya dari Abu Jahal ya, itu atau Abu Lahab itu mengatakan bahwa lihat tuh Muhammad sudah gila karena ditinggal oleh Tuhannya. Ya, sampai lama baru kemudian turun surat Wadduha. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Allah tuh tidak akan pernah meninggalkanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ya, baru setelahnya sampai ayat terakhir. Itu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu justru menurunkan Al-Qur'an itu enggak mesti harus berdasarkan peristiwa, momentum dan sebagainya. Tapi terkadang Nabi SAW itu juga hatinya tuh gundah gulana Pak, ketika tidak dipandu oleh Al-Quran. Lalu Nabi SAW itu kan nggak mungkin, ya mayantiku anil hawa. Nabi SAW itu nggak pernah berbicara sesuai dengan apa yang disampaikan mulutnya, enggak. Dia selalu dibimbing oleh wahyu, selalu diperintah oleh wahyu. Maka ketika wahyu ini tidak turun kepada Rasulullah SAW, nah Nabi SAW bingung, galau, linglung dia. Loh, kita mau ngomong apa? Bukan linglung ya, mungkin bingung ya. Mau ngomong apa? Ya, karena tidak ada panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasanya hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan tentang hikmah Al-Qur'an itu diturunkan secara munajjaman, secara berangsur-angsur. Tentang ya kalau yang banyak kita lihat tentang peristiwa pengharaman khamr. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala enggak langsung sekaligus mengharamkan khamr pada waktu itu, karena khamr menjadi kesukaan, kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu, Pak. Bayangkan kalau kita hari ini ya suka dangdutan gitu, mohon maaf nih ya, suka dangdutan, ya kemudian di waktu yang sama langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka pasti banyak dari kita itu yang antipati duluan kepada Islam. Dia menabrak dari kebiasaan, kesukaan dari masyarakat pada waktu itu. Maka di ayat yang pertama ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa anggur itu seperti ini, memiliki kebaikan dan sebagainya. Sampai kemudian di ayat yang terakhirnya Allah Subhanahu wa taala langsung mengharamkan khamar karena saking tidak memiliki innahu min amali syaitan. Ya, bahwa sungguhnya khamar itu merupakan salah satu dari perbuatan-perbuatannya syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah khamar itu. Maka disebutkan dalam riwayat itu Madinah itu di waktu itu baunya itu langsung tercium bau khamar karena seluruh mereka itu membuang seluruh gentong-gentong, Mbak. Jadi khamarnya itu bukan botol, bukan kaleng ya. Mereka itu memilikinya gentong, bahkan mereka tuh mandi pakai khamar. Saking cintanya mereka itu terhadap khamar. Kita hari ini minum khamar itu biasa paling ya. Ya, biasa itu artinya bukan melegalkan ya, bukan membolehkan. Biasa paling cuma satu botol itu pun udah mabuk kan. Ya, mereka para sahabat Nabi masyarakat Nabi pada waktu itu, bahkan pamannya Nabi ya Hamzah itu juga dulu ketika khamar itu belum diharamkan, mereka sampai mabuk-mabuk, Pak. Makanya kemudian kan turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Antum jangan menunaikan salat ketika antum lagi dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena khamar itu belum diharamkan. Jadi ada para sahabat itu yang ketika misalnya subuh kita tuh kan jam 4 lah ya, taruh jam 4. Para sahabat minum khamar itu jam 3, jam 2. Ya otomatis ketika waktu sholat teler. Ya. Jadi ketika ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian itu mendekati sholat, artinya menunaikan sholat ketika antum dalam keadaan mabuk. Maka dianjurkan bahwa mereka itu misalnya sholat itu jam 12, ya antum mabuknya jam 7 lah. Ya jam 6. Jadi ada spare waktu agar kemudian antum tuh bisa sadar lagi. Gitu ya. Nanti baru kemudian ayat-ayat tentang pengharaman langsung turun, ya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala enggak langsung mengharamkan khamar pada waktu itu. Tapi berbeda dengan riba, Pak. Adapun riba, Allah Subhanahu wa taala enggak pakai tahapan. Ya enggak pakai tahapan, enggak pakai urutan. Dia langsung haram-haram, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya Allah Subhanahu wa taala membenci, mengharamkan riba, bahkan Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan perang bagi orang-orang yang langsung melakukan riba. Kenapa? Karena riba ini kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah juga. Yaitu nanti di akhir-akhir di surat Al-Baqarah yang Allah turunkan di fase Madinah. Kenapa? Karena Nabi SAW dan kaum muslimin ketika pertama kali datang ke Madinah, kan mereka nggak punya pasar, Pak. Mereka jual beli transaksi. Mereka otomatis masyarakat yang butuh jual beli karena butuh ada kebutuhan yang harus dibeli dan sebagainya. Otomatis ya wajar. Nah, masalahnya pasar pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan pasar yang besar pada itu pasarnya Ka'ab bin Ashraf dan pasarnya Yahudi Bani Quraidah. Ini sangat luar biasa. Ya, semuanya sistem Yahudi. Ya, pasar mereka aturan-aturan orang Yahudi. Dan Nabi SAW itu kan juga sama seperti para kaum muslimin yang lainnya. Mereka ngikut berbaur dengan orang-orang Yahudi, Pak. Ikut berjualan, ikut membeli. Ya, tapi suatu ketika Nabi SAW itu dan kaum muslimin ya berusaha untuk menjalankan mendirikan pasar di sebelah pasarnya orang Yahudi. Itu sama pasar Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Ini salah satu pemimpin besarnya dari Yahudi di Madinah. Ketika Nabi SAW itu mendirikan pasar di sebelahnya, itu sama mereka itu diobrak-abrik, Pak. Diacak-acak. Kenapa? Karena antum mendirikan pasar di tanah orang Yahudi. Maka kata Nabi SAW, tunggu saja, nanti kita akan membuat sesuatu yang dia itu lebih marah daripada ini. Ya, ditantang. Karena dulu ini tentang perekonomian sebenarnya, Pak. Jadi ketika kita berbicara tentang Sirah Nabawiyah itu sebenarnya banyak tentang hal yang kemudian berkaitan dengan kehidupan kita ya, ekonomi, ya, pendidikan, ya, tafsir di Al-Qur'an, ya, hadis, macam-macam ya. Maka ketika kita berbicara tentang tadi itu, maka berkaitan juga dengan ekonomi. Karenanya ketika Nabi SAW itu tidak punya pasar dan sedangkan mereka itu harus berkaitan dengan riba. Ya, riba yang kemudian diterapkan oleh orang-orang Yahudi di pasar-pasar mereka. Apa ribanya? Ketika kaum muslim itu tidak punya uang untuk membayar, maka diberikan pinjam, ya.
Ketika minjam nggak bisa bayar, ya maka apa yang terjadi? Enggak, sebelum sita kasih apa? Kasih denda. Kasih denda dulu, kasih denda lama, itu sama riba jahiliyah, Pak. Nah, di hari kita sama gak seperti ini? Sama. Ya, kita dikasih pinjaman, kalau belum bisa bayar jatuh tempo kasih denda. Sama sepertinya. Jadi memang sistem kita ini sistem jahiliyah, sama. Jadi kalau kita kemudian mengkaji tentang Sirah Nabawiyah, kita bukan hanya sekedar diceritain, bukan, Pak. Kita melihat, mengkorelasikan bagaimana Nabi SAW di masa jahiliyah itu, di masa pertama kali Madinah, bukan masa jahiliyah, di masa pertama kali Madinah, itu sistem kan semua sistem Yahudi. Nabi SAW itu belum punya sistem loh, belum punya syariat Islam, belum ada. Artinya belum diterapkan secara negara, belum. Mereka harus berbaur, sama seperti kita. Kita tuh sama seperti Nabi dan kaum muslimin. Kita belum punya sistem hari ini, sudah ada tapi belum diterapkan, ya. Kita sistemnya itu sistem ngikutin orang-orang kafir. Ya, maka kita harus melihat bagaimana Nabi SAW di fase-fase itu tuh bersikap, ya, bersikap tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang negara, tentang masyarakat, tentang keluarga. Itu kita melihat di fase-fase itu. Ya, maka tadi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala di fase itu kemudian justru Nabi SAW itu mendirikan pasar nanti di Yahudi Bani Quraisyah itu, dan mendirikan pasar yang sangat besar sekali, Pak. Yang mendirikan luar biasa pasar, namanya pasar Manakhoh. Ya, itu kalau antum hari ini umroh, itu ada di keluar pertama kali pintu Madinah, itu ada pasar di situ, ya. Itu pasar dari zaman Nabi, dan dari dulu memang sudah dibuat peraturan agar kemudian tidak dikembangkan, ya, tidak diperbagus gitu pasarnya. Jadi seperti itu dari zaman dinasti-dinasti dulu, itu pasar dari zaman Nabi SAW itu seperti itu. Mungkin ada beberapa perbaikan, pertambahan dan sebagainya, tapi kalau dibangun enggak, ya. Baik, ini ciri dari pertama orang-orang mukmin, ya, ketika mereka itu tadi bisa beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, kemudian dia juga berinfak. Ya, kemudian setelahnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di sini ada 3. Yang pertama, dia beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka, kemudian mereka juga beriman kepada kitab suci yang diturunkan sebelum mereka, ya, sebelum Al-Qur'an, wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka juga meyakini akan adanya akhirat. Ini semua ciri dari orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang memiliki sifat tadi, ya. Dan banyak sekali kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ciri-ciri dari orang-orang yang beriman, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, diriwayatkan dari Mujahid bahwa 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Jadi dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu merupakan 4 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang orang-orang yang beriman. Nah, nanti setelahnya, nanti ulaika lahum min rabbihim wa ulaikumul muflihun, itu terakhirnya. Tapi sampai setelahnya, maka 2 ayat berikutnya itu menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir. Ya, itu berbicara tentang orang-orang kafir. Karena nanti kalau kita baca Al-Qur'an itu ada ayat-ayat kita berhenti di mana dan kapan kita mulai. Karena ayat itu nanti akan berkaitan, Pak. Ini tentang berbicara tentang kisah ini. Dia akan berbicara tentang orang munafik. Jadi kita nggak bisa kalau kemudian nanti, ya, itu ada ilmunya tersendiri. Bagaimana kita melihat ketika membaca Al-Qur'an itu berhentinya di mana? Ya, buat bapak-bapak yang suka tilawah setiap hari itu, kalau kita kemudian belum bisa berhenti dalam secara makna, maka setidaknya kita mengikuti para ulama yang sudah diijtihadkan oleh para ulama, kemana tanda-tanda wakafnya, tanda baca, tanda berhentinya itu harus diperhatikan, ya, agar kemudian tidak salah dalam makna. Maka dalam sholat pun seperti itu, Pak. Maka kalau kemudian kita itu sholat, saya suka menerapkan ketika sholat itu selain bacanya urutan, ya, tapi kita juga berhenti sesuai dengan temanya. Ya, walaupun memang ini enggak semuanya. Saya pernah berdiskusi dengan Imam Masjid Istiqlal, namanya Ustadz Murtopo. Ini salah satu dari Imam Masjid Istiqlal kemarin, ya, saya pernah berdiskusi itu. Saya ngatakan, Ustadz, kalau di Istiqlal itu kan ada 7 imam, Mbak. Jadi setiap hari itu imamnya beda-beda, enak ya, semuanya hafiz, enak semua. Jadi kalau imam yang pertama tuh biasanya suka ada yang kalau imamnya lupa, yang di belakangnya juga hafiz juga, enak ya. Dan mereka setiap hari itu berbeda-beda. Jadi ada 7 hari yang berbeda, 7 imam yang berbeda.
ya. Dia mengatakan kalau di sini memang bacanya ngurut, tapi berhentinya itu enggak. Berhentinya itu selalu di tengah. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, ya itu kan ada Al-Qur'an itu kan berlembar seperti ini. Maka dia di setengahnya itu dia pasti harus selalu berhenti. Jadi setengah halaman dia selalu berhenti. Ya. Yang kadang saya bilang, loh kalau kayak gitu berarti ada pembahasan yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Kata beliau, ya nggak apa-apa. Ya, karena masyarakat kita itu belum terbiasa dengan hal itu. Jadi karena kalau di Istiqlal itu kan nggak mungkin bacanya panjang-panjang, Mbak. Yang sholat di situ kan orang-orang musafir, orang yang datang dan sebagainya. Jadi bukan masyarakat tetap, ya. Maka bacanya itu kadang diatur agar kemudian tidak terkesan panjang juga tidak terlalu pendek. Jadi setengah halaman. Tapi ala kulli hal kita berusaha ya agar kemudian sholat kita itu juga mendatangkan kekhusyuan dengan cara mentadabburi maknanya. Kita bisa mengkhusyuk dalam memahami dari ayat-ayat yang kemudian kita baca dalam sholat. Ya, ini juga merupakan salah satu dari rangkaian agar bisa mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Tapi kemudian 13 ayat setelahnya itu menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Ya, maka ini merupakan pembagian-pembagian ya dari para ulama ya tentang dalam surat Al-Baqarah yang ayat-ayat yang pertama ini menjelaskan tentang 3 golongan itu, tentang golongan orang-orang mukmin, golongan orang kafir, juga golongan orang-orang munafik. Ya. Taib. Dan keempat ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang sifat umum dari orang-orang mukmin yang menyandang sifat-sifat ahli kitab tersebut, ya baik umat manusia maupun kalangan jin. Ya, dan salah satu dari sifat ini tidak ada yang sempurna tanpa adanya sifat-sifat yang lain. Jadi memang mereka tuh selalu berkaitan, Pak. Dia nggak mungkin antum hanya beriman kepada hal yang gaib tanpa mendirikan sholat. Itu mustahil. Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman kepada hari akhir, kita beriman kepada akhirat. Tapi di waktu yang sama kita nggak mendirikan sholat, itu mustahil. Ya, atau kemudian kita mendirikan sholat tapi kita nggak infak. Nah, ini juga sama. Ya, kita sudah beriman kepada hal yang gaib, kita beriman kepada akhirat, kita beriman Allah akan membalas dan sebagainya, kita sholatnya rajin, tapi kita nggak berinfak. Ya, ini juga tidak tepat. Ya, maka ketiga hal ini itu merupakan sebuah keterkaitan yang harus selalu ada bagi kaum muslimin. Ya, dan ini kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dalam surat Al-Baqarah. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang dibicarakan di 4 ayat sebelumnya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi memang sifat dari orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa, yang mereka itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu selalu mendapatkan 2 kebaikan minimal, Pak. Yang pertama, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama mereka juga muflih. Mereka itu juga beruntung. Makanya di dalam panggilan salat kita itu, ya nanti di antara makna atau kebaikan, ya keutamaan dari salat itu bisa mendatangkan kemenangan dan kebaikan, Pak. Itu kalau ciri kita itu mau mendapatkan kebaikan dan kemenangan, itu jangan sampai ditinggalkan salatnya. Karena di dalam panggilan salat kita sudah mendapatkan hayya 'alas shalah. Antum salat dulu baru hayya 'alal falah. Enggak mungkin antum hayya 'alal falah baru hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalahnya dulu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, baru ketika kita sudah salat baru hayya 'alal falah. Jadi enggak mungkin kan Allah Subhanahu wa taala bilang hayya 'alal falah, hayya 'alal falah baru hayya 'alas shalah. Enggak mungkin, kebalik. Loh, justru kita mau mendapatkan kemenangan itu harus ada sebabnya. Sebabnya kita tanamkan sholat dulu. Gak mungkin kita mau mendapatkan kemenangan tapi gak sholat. Mustahil. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala minimal di dalam kebaikan yang Allah berikan di dalam surat Al-Baqarah 4 pertama ini, ayat pertama ini, maka setidaknya bagi orang beriman itu mendapatkan 2 kebaikan. Dia mendapatkan petunjuk, ulaika ala hudan mir rabbihim, dia mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun, dan dia juga mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita ingin mendapatkan ini semua, maka jangan sampai kemudian kita itu melewatkan dari 4 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah tadi ini ya. Kita beriman kepada hal yang gaib, kita beriman kepada waktu sholat, kita juga beriman kepada Al-Quran ya, dan kitab-kitab sebelumnya, dan juga kita berinfak
infak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala kan berbicara tentang infak. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah masali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin dan sebagainya. Ya, itu berbicara tentang sedekah. Maka ini merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang mukmin dan bertakwa ketika mereka itu mau menjalankan syariat, mau menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan hudan min rabbihim mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan buat kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.